Selamat datang di materi ke-7 mata kuliah pemrograman web server side. Materi ke-7 ini tentang database CRUD dengan menggunakan MySQLi. CRUD ini singkatan dari create, read, update, dan delete. Jadi seperti namanya ya, sudah bisa diperkirakan membuat database, membaca, update, dan menghapus. Istilah ini cukup banyak dipergunakan di dalam ilmu manajemen database. Kemudian MySQLi sendiri merupakan sebuah fitur baru dari MySQL, di mana dalam proses penggunaannya ada yang mengatakan bahwa fitur ini membuat proses akses data dalam database itu sedikit lebih cepat dan lebih aman dibandingkan dengan MySQL yang lama atau MySQL yang biasa. Kita langsung ke pembuatan CRUD. Pembuatan tentu saja karena menggunakan database, kita bikin database terlebih dahulu. Caranya seperti biasa, kita masuk ke SAM, kemudian phpMyAdmin. Dari browser pilih localhost, kemudian dashboard. Kalau Anda langsung ketik localhost, dari localhost itu akan ditampilkan halaman, kemudian Anda klik phpMyAdmin. Ini langsung masuk ke bagian phpMyAdmin. Ini tampilannya standar ya, phpMyAdmin. Sebagai tambahan, apabila Anda ingin mencoba CRUD seperti ini tapi tidak menggunakan localhost, Anda bisa menggunakan hosting gratisan. Salah satunya itu 000webhost.com. Itu silahkan dicoba kalau ingin mencoba menggunakan sistem CRUD ini tapi menggunakan database yang online. Kembali ke pembuatan database. Langkah pembuatan database CRUD ini tentu saja diawali dengan membuat koneksi dengan database. Dan kalau kita belum punya database-nya, kita perlu membuat terlebih dahulu. Sudah bisa ya membuat database, mudah sekali. Langkah berikutnya, buat database, silakan beri nama database-nya, namanya terserah. Di sini contohnya saya beri nama makanan, karena kita semua suka makanan. Kemudian dari database ini kita bikin tabelnya. Anda bisa membuat yang berbeda, ini cuma contoh aja. Di sini dibuat tabel dengan 4 kolom. Yang pertama ID, ini primary key dengan auto increment, sudah tahu ya. Kemudian nama seperti biasa. Namanya ini berupa varchar dengan panjang 50, 100 juga tidak apa-apa, lebih panjang juga tidak apa-apa, terserah. Kemudian pembuatan tipenya teks, kemudian terakhir harga, integer, int. Sebenarnya harga ini varchar juga bisa, bahkan teks juga bisa karena aksesnya juga sama aja. Kemudian setelah selesai dibuat, jangan lupa disimpan. Sudah selesai. Kemudian setelah dibuat database, langkah berikutnya adalah kita lihat apakah database itu bisa diakses di localhost kita.
dalam folder htdocs kita buat dulu misalnya folder dengan nama pertemuan 8 atau 08 aja biar ngetiknya tidak terlalu panjang nanti. Kemudian di folder itu buat sebuah file PHP dengan nama koneksi. Ini codingnya seperti ini. Coding ini sudah banyak contohnya. Apabila Anda buka di W3 Schools itu sudah ada banyak sekali. Sini kita bikin variabel namanya koneksi dengan nilai mysqli_connect. Kemudian kita berikan parameternya. Yang pertama adalah localhost. Kalau kita pakai website, kalau kita pakai hosting online itu kita masukkan nama dari hosting yang kita pakai. Kemudian yang kedua adalah nama user, kemudian ketiga password jika pakai password. Kita di sini nggak usah pakai password. Kemudian nama database-nya. Tadi kita bikin makanan, sini kita masukkan makanan. Kemudian untuk memeriksa koneksi kita tulis coding seperti ini. If MySQL connect error number ini ya. Ini intinya jika kode ini dijalankan dan menghasilkan return berupa nomor error, itu akan ditampilkan di echo ini, koneksi database gagal, MySQL connect error. Ini nomornya akan ditampilkan. Tapi biasanya langsung jadi kalau sudah begini. Ini ya perlu diperhatikan bahwa yang kita pakai di sini adalah MySQLi, bukan MySQL biasa. Silakan disimpan filenya, kemudian jalankan. Apabila dijalankan dan tidak muncul error, artinya dijalankan dan diam saja, tidak ada apa-apa, itu berarti sudah benar. Itu artinya koneksi database sudah berhasil dibuat. Nah, berikutnya adalah membuat data, memasukkan data ke dalam database. Di jendela database phpMyAdmin seperti tadi ya, kita masukkan datanya dengan menggunakan tombol insert. Kemudian isikan nilainya kalau diperlukan. Kemudian kita bikin file index PHP. Ini agar nanti pada saat browser diarahkan ke folder 08 ini, dia akan langsung jalankan index, nggak perlu pilih nama filenya. Menghemat kalori. Kalau kita ngetik index itu mungkin ada 5 kalori. Kita menghemat 5 kalori. Buat file dengan nama index di folder yang sama dengan koneksi tadi, koneksi.php. Kemudian codingnya seperti ini. Silakan dimasukkan. Kalau tidak kelihatan, silakan dilihat di link yang diberikan di ELA. Di sini ada beberapa bagian yang mungkin perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah kita memerlukan file dengan nama tambah PHP. Ini tambah PHP ini dipakai untuk bisa saja ya untuk menambahkan data baru. Tapi memang nggak apa-apa kalau Anda bikin tambah PHP dipakai untuk menghapus data baru. Nanti biar kalau ada yang nyontoh biar bingung. Tambah PHP, nanti kita bikin tambah PHP. Di file ini kita tambahkan beberapa perintah. Yang pertama adalah include koneksi PHP. Ini dipakai agar pada saat dijalankan dia langsung menjalankan koneksi PHP. Jadi untuk mengecek pada saat langsung dijalankan, dicek ada koneksi enggak. Kalau enggak ada, kalau ada error jalankan, kemudian kita bisa pakai error trapping misalnya keluar.
Kemudian ini tambahkan beberapa variabel, misalnya data. Ini dipakai untuk mengambil informasi atau data dari database yang kita gunakan, MySQL query koneksi, dan select from tabelnya. Kemudian coding berikutnya adalah untuk mengambil data. Kita masukkan ke dalam variabel ini. Variabel D ini variabel array, data-data yang ada di dalam database tabel yang kita inginkan nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel array dengan nama D ini, artinya data. Kemudian kita tampilkan juga dua link, yaitu edit dan hapus. Edit.php, hapus.php. Sudah selesai, kemudian simpan dan jalankan. Apabila benar akan tampilkan tabel berisi data yang Anda buat dalam database phpMyAdmin. Ini contohnya apabila sudah dijalankan. Di bagian atas ada sebuah link yang kita buat tadi untuk menambahkan data baru yang terhubung ke file tambah php. Ya, data yang sudah ada di database bisa ditampilkan di sini. Kemudian perhatikan bahwa di coding ini ada 3 buah file yang perlu dibuat lagi, yaitu tambah, edit, dan hapus. Tambah untuk menambahkan data, edit mengedit data, hapus untuk menghapus data. Sederhana sekali. Yang pertama, untuk menambahkan data, di folder yang sama seperti tadi, tambahkan di folder yang sama dengan kedua file tadi, buat sebuah file lagi dengan nama tambah php, dan codingnya seperti ini. Ini codingnya cuma kecil-kecil ya, jadi memang kalau coding inti dari program seperti ini atau program lainnya itu memang enggak terlalu banyak. Kalau kita mencari coding di internet, kadang codingnya panjang. Biasanya coding panjang itu sebagian di antaranya itu dipakai untuk coding yang berkaitan dengan desain. Ini untuk file tambah PHP, ketikkan coding berikut ini, cukup mudah. Kita hanya masukkan beberapa inputan, misalnya nama, pembuatan, kemudian harga. Kemudian tambahkan yang paling bawah, tambahkan tombol submit dengan value simpan. Kalau nggak ada value-nya nanti di sini submit. Di sini di bagian atas kita menambahkan sebuah link yang menuju ke indeks PHP. Linknya kita tambahkan kembali ini saja ya. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita membuat file tambah ini, kita menggunakan satu buah file tambahan lagi namanya tambahkan.php. Ini dipakai untuk menghandle masukan yang kita inputkan ke dalam file tambah ini. Jadi setelah data-datanya dimasuk ke dalam database oleh tambahkan.php ini. Di sini apabila file tambah ini dijalankan tapi kita belum bikin tambahkan PHP, itu nanti hasilnya tidak disimpan saja ya, karena yang menghandle method post action ini adalah tambahkan PHP. Di sini untuk coding tambahkan PHP ini kita bikin file baru lagi namanya tambahkan PHP, dan codingnya seperti ini. Include koneksi PHP. Sebelum kita memasukkan data ke database, kita perlu cek koneksi dulu. Kalau koneksinya gagal ya error, nggak jadi tambahkan. Dan
kita buat beberapa variabel, tadi 3 ya, sini juga 3, nama, pembuatan, harga. Sini kita pakai post $_post, kemudian nama, pembuatannya ini yang nanti dibaca dari output tambah .php tadi. Kemudian coding utamanya juga sangat sederhana. Untuk menginputkannya kita gunakan saja MySQL key, query, kemudian koneksi, kemudian kita tambahkan query database seperti biasa. Memasukkan data tentu saja kita pakai insert into database ya, ini seperti ini. Kalau sudah selesai langsung bisa dijalankan. Misalnya kita jalankan indeks PHP dan pilih data, pilih tambah data dan masukkan data baru dan klik simpan. Setelah itu kita lihat lagi datanya sudah masuk atau belum. Kalau mengerjakannya dengan benar pasti sudah masuk. Kemudian untuk edit data, kita buat lagi file namanya edit PHP. Codingnya seperti ini. Mirip-mirip dengan yang sebelumnya, kita cuma pakai beberapa inputan untuk mengedit. Di sini kita pakai variabel ID, ini dipakai untuk menentukan nilai ID item yang akan kita edit. Kemudian setelah kita dapat ID-nya, kita mengambil data dari database dengan ID tersebut dengan menggunakan variabel data ini. Bagian berikutnya adalah membuat tabel agar tampilannya lebih bagus. Kalau nggak pakai tabel nanti melihat acak-acakan. Tabelnya berisi nama, pembuatan, kemudian harga. Kemudian terakhir seperti tadi kita tambahkan submit untuk menyimpan data yang sudah diedit tadi. Di sini perintah untuk MySQLi-nya kita gunakan select bintang from nama tabel, kemudian di mana ID-nya adalah ID yang dimasukkan. Terakhir untuk menghapus data, ini codingnya sangat sederhana ya, karena memang tidak menggunakan tampilan. Kalau hapus ya sudah hapus, hilang. Tapi itu saja kita bisa menambahkan tampilan, misalnya pada saat data berhasil dihapus kita tampilkan message, misalnya data berhasil dihapus dan seterusnya. Codingnya seperti ini, sangat sederhana. Yang pertama include koneksi PHP. Sekali lagi karena ini diperlukan sebelum menghapus tentu saja harus mengaksesnya. Kalau nggak diakses nggak bisa dihapus. Kemudian ID-nya dengan get ID yang ingin kita hapus, kita peroleh ID dari indeks tadi. Kemudian untuk menghapusnya kita pakai MySQL query, koneksi, delete from, dan seterusnya. Sudah bisa ya perintah query database sederhana seperti ini. Kemudian setelah selesai kita tambahkan header, kemudian location index.php ini untuk kembali ke halaman indeks tadi. Sangat sederhana. Mungkin cukup sekian materi tentang CRUD dalam PHP menggunakan MySQLi. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.